Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jiah Paujiah dengan NIM 2015-237 jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 3A Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini adalah video UAS mata kuliah Teknik dan Keterampilan Konseling. Dosen pengampunya yaitu Ibu Imalatul Khairat MPD. Di video ini saya sebagai konselor dan teman saya sebagai konseli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Mari duduk, Mbak. Iya, terima kasih Mbak. Ya, Mbak, sama-sama. Kita kenalan dulu ya, Mbak. Iya Mbak. Ya, nama saya Jiah Paujiah. Kalau nama Mbak siapa? Nama saya Ida Mbak. Dari mana, Mbak? Dari Petir Kabupaten Serang Mbak. Kesini tuh perkiraan berapa jam? Kira-kira 1,5 jam Mbak. Sendirian? Iya Mbak, saya sendiri. Oh iya, gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah Mbak. Berhubung Mbak belum pernah, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling individual adalah proses pemberian bantuan oleh konselor profesional pada konseli. Tujuannya adalah untuk mengentaskan masalah, mengembangkan potensi klien, dan memandirikan klien agar terciptanya keefektifan kehidupan sehari-hari. Di dalam konseling ini ada beberapa asas yang harus disepakati. Asas pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi, data dan informasi Mbak itu tidak akan saya bocorkan kepada siapapun. Bagaimana, Mbak? Iya Mbak. Oke, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Apakah Mbak datang ke sini dengan sukarela atau disuruh oleh orang lain? Dengan sukarela Mbak, keinginan saya sendiri. Ketiga yaitu ada asas keterbukaan. Jadi Mbak itu bebas menceritakan apapun tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bagaimana, Mbak? Iya Mbak, saya setuju. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Mbak. Biasanya saya melakukan konseling ini kurang lebih 1 jam. Tidak apa-apa, Mbak? Iya, tidak apa-apa Mbak. Oke, sebelum memulai konseling ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ingin Mbak ceritakan hari ini? Saya ingin bercerita mengenai kehidupan saya Mbak, dan mengenai keanehan-keanehan yang ada dalam diri saya sendiri. Jadi gini Mbak, sejak kecil sampai saya masuk ke SMA, saya itu memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Nah, pada saat saya kecil ya, sebelum masuk ke SD, saya itu sudah memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih atas, ke jenjang yang lebih tinggi. Terus saya juga udah punya cita-cita. Nah, di situ posisinya saya itu selalu yakin bahwa apapun yang saya cita-citakan itu akan tercapai. Walaupun yang namanya anak muda Pak, kan nggak tahu nih apa saja jalan yang harus ditempuh, terus apa saja nanti kedepannya yang akan rintangan dan halangan yang akan dihadapi gitu ya kan. Terus semenjak saya masuk ke SD juga kan posisinya di situ kan bisa dibilang pengetahuan saya lumayan lah gitu ya. Jadi saya semakin percaya diri gitu tuh kalau misalkan saya itu bakalan mudah gitu tuh menggapai sesuatu. Terus saya juga kan sering ikut lomba kesana kesini. Jadi ya pokoknya setiap apapun itu yang saya inginkan ya pasti saya beranggapan akan tercapai. Terus kemudian semenjak saya masuk ke SMP, saya itu mulai agak sedikit terbawa pergaulan gitu ya. Jadi ke belajar itu kurang. Terus lebih sukanya main-main. Tahu kan ya Mbak, kalau misalkan zaman-zaman SMP tuh zaman-zamannya hobi main. Terus juga ya nggak pernah belajar, tapi rasa percaya diri itu tidak pernah hilang gitu tuh. Jadi orangnya tuh ya udahlah, saya mereka
saya kayak gini ya itu benar untuk saya gitu tuh, walaupun belum tentu menurut mereka tuh benar gitu tuh. Kemudian ketika saya masuk ke masa-masa SMA, kan posisinya gini Mbak, di SMA saya itu ada pengelompokan kelas-kelas. Nah, pengelompokannya itu IPA 4 kelas, IPS 4 kelas. Nah, di situ dari masing-masing jurusan ada yang namanya kelas favorit. Dan di situ posisinya saya masuk ke kelas favorit. Dan persaingan di kelas favorit itu kan bisa dibilang lumayan ketat. Orang-orangnya itu sangat ambis, baik itu mengenai pelajaran maupun mengenai kegiatan atau organisasi kan. Nah, terus di situ posisinya itu setiap guru yang ngajar di kelas itu tuh, yang lain tuh teman-teman yang lain kayak mau ngedeketin gurunya gitu kan gitu. Cuma di situ saya tuh nggak ngedeketin gurunya, ya saya mah sekolah aja gitu, belajar aja kan. Yang penting saya paham sama materinya, ya udah gitu. Kalau mereka tuh selain mereka mau paham, mereka juga mau deket gitu tuh katanya ya, biar nanti dapet nilai itu gampang. Nah, pada kenyataannya mereka yang ngedeketin gurunya, tapi pas hari pembagian rapot itu saya yang lebih, bisa dibilang lebih besar lah gitu nilainya dari mereka. Nah, di situ jadi rasa percaya diri saya itu makin tumbuh gitu kan. Saya gitu tuh yang cuman belajar tapi nggak ngedeketin guru aja bisa loh lebih dari mereka gitu tuh. Guru-guru juga tahu saya mungkin ya karena dari situ gitu masuk kelas favorit dan mendapatkan nilai yang besar gitu. Nah, setelah saya mendapatkan nilai yang paling besar gitu ya di satu angkatan gitu, itu ternyata nggak semua orang suka sama saya, malah banyak orang yang ingin menjatuhkan gitu. Jangankan kelas yang lain, yang satu kelas aja gitu, yang teman aja bisa jadi musuh gitu kalau misalkan dalam hal kayak gitu kan, kalau dia merasa tersaingi atau terkalahkan. Terus ya di situ teman saya ini kayak mojok-mojokin saya ke teman-teman yang lain, ngejelek-jelekin gitu. Terus ke salah satu guru juga ngejelek-jelekin saya. Kalau misalkan saya tuh orangnya kayak gini, orangnya kayak gitu. Pokoknya dia tuh kayak menambah-nambahkan kejelekan saya. Padahal yang semua yang dia ceritain itu hanya bisa dibilang hanya karangan semata dia gitu tuh. Terus kan dia juga satu organisasi dengan saya, dia itu kayak organisasi yang lain itu juga gini loh, ada tuh gini, ada tuh gitu tuh. Ya padahal saya tuh nggak pernah ngelakuin hal itu gitu tuh. Terus juga ya semenjak mendapatkan nilai yang besar dan dia terkalahkan oleh saya kan, mungkin persaingannya itu bisa dibilang lebih panas kan. Bukan cuma sama satu orang sih, tapi hampir semua orang yang dalam kelas itu panas kan. Karena memang orang-orang yang ambis itu nggak mau terkalahkan. Otomatis dong, saya juga nih udah mendapatkan sesuatu, nggak mungkin mau saya lepas gitu tuh, pasti akan saya pertahankan. Karena kalau misalkan udah punya kita, masa sih mau diambil sama orang lain, kan kesannya gimana gitu. Terus kan dari itu kelas 1, nah mulai masuk ke kelas 2, saya juga di kelas 2 masih bisa mempertahankan apa yang sudah saya dapatkan gitu tuh. Tapi itu makin lama teman-teman yang dulunya teman pun kalau misalkan udah kekalahin gitu kayak ngebenci gitu tuh, seolah-olah kayak pengen menjatuhkan, bener-bener menjatuhkan. Kan posisinya di situ dia yang ingin menjatuhkan saya, baik itu dimanapun itu tempatnya, kayak di kelas, di organisasi gitu ya. Tapi malah dia sendiri yang jatuh kayak gitu tuh. Terus kan pas di kelas 11 ini kita kan udah mulai mau masuk ke pengurusan organisasi nih. Nah di situ saya sama dia sama-sama kuat gitu buat jadi yang memiliki kekuasaan di atas gitu kan. Tapi karena saya nggak mau nambah kebencian dia, walaupun saya nggak ngelakuin apapun gitu, cuman sekedar kekalahin doang nilainya, tapi kan saya nggak enak kan. Ya udahlah, mending saya yang mundur gitu di satu organisasi itu, dia yang naik kan. Nah setelah itu
saya kira ketika saya ngalah gitu, ngalah, dia bakalan udah gitu stop ininya apa namanya ngebenci saya. Ternyata dia malah makin seenaknya gitu tuh. Terus eh, udah kan tuh saya udah mulai aktif di organisasi yang diaktifin, tapi saya aktif di organisasi lain, dan di situ saya kan istilahnya tuh menjadi direktur utamanya sekaligus ketuanya. Nah di situ saya pastikan bertanggung jawab kan sama organisasi saya, dan posisinya saya kurang nih di organisasi yang ini. Dia selalu bilang gini, tuh kan katanya dia, si Adam mah orangnya kayak gitu, nggak bertanggung jawab. Dia ngeliat ya lebih ke organisasi yang di sana aja, nggak yang di sini. Nah kan posisinya saya memiliki tanggung jawab lebih besar itu di organisasi yang saya menjadi ketua gitu tuh. Nah jadi di situ dia punya celah nih buat ngejatuhin saya. Tapi ya saya mah orangnya ya sebodo amat gitu kan ya. Terus tuh ketika saya jadi ketua ini, kan otomatis semua guru kan tahu, karena biasanya ketua-ketua di eskul itu kan dikenal kan. Nah jadi di kelas 11 itu saya udah dikenal sama guru. Terus guru-guru juga mulai gimana ya, bukan mulai sih, kayak nggak tahu kenapa dengan sendirinya gitu saya sama guru itu banyak yang deket gitu tuh. Terus karena dari ketua itu jadi kan terkenal nih, bukan cuma sama guru, sama teman-teman angkatan yang lain juga, kayak kelas 11, kelas 10, kelas 11 sama kelas 12. Nah di situ saya percaya diri kan, wah relasi saya banyak nih, teman-teman saya banyak nih. Otomatis saya udah dikenal kan, saya gampang dong kalau misalkan mau ngegapai cita-cita saya gitu tuh. Di sekolah aja gitu saya bisa dikenal dengan sendirinya oleh banyak orang gitu kan. Apalagi bukan berarti saya nggak bisa dikenal sama yang di luar, pastinya juga kalau di luar saya juga bisa kan gitu tuh. Ya udahlah di situ juga saya percaya diri banget nih. Dari percaya diri itu kan di kelas juga dipercaya juga sama guru, di ekskul juga di organisasi dipercaya. Jadi gimana sih yang namanya manusia dikasih kepercayaan dan tanggung jawab itu pasti makin mana gitu kan. Lalu, bagaimana caranya mengatur waktu untuk belajar dan berorganisasi? Dulu pas masa saya SMA itu, saya ngatur waktu belajar sama berorganisasi itu gini mbak. Kalau misalkan waktunya saya masuk nih di sekolah kan belajar gitu tuh, sebelum waktu istirahat atau waktu pulang, itu tuh saya benar-benar belajar gitu. Tapi emang kalau misalkan lagi ada kegiatan yang urgent di organisasi kayak harus dispen, itu saya dispen gitu. Tapi nggak setiap hari dan nggak sering banget kan, cuma kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan dan di waktu tertentu doang. Terus kalau untuk belajar itu biasanya saya malam, hampir ke tengah malam gitu tuh, karena emang waktu yang pas bagi diri saya itu malam masuk ke otaknya. Kan tiap orang itu kan punya waktu tersendiri biar masuk otak gitu buat belajar kan. Dan posisinya saya itu tengah malam gitu tuh. Kalau misalkan belajar kan tengah malam nih kalau belajar selain di sekolah. Nah kalau misalkan di waktunya sekolah itu kan pagi sampai jam 3. Nah setelah pulang sekolah baru nah itu berorganisasi. Kadang juga kan kalau di hari libur nih kayak Sabtu sama Minggu, itu tuh saya full kegiatan, apalagi pas masa-masanya saya jadi ketua di organisasi kan. Itu tuh katanya di organisasi, kata orang-orang ya mbak, organisasi yang dipegang sama saya itu, yang dipimpin sama saya itu paling progres pada masa itu. Karena hari Sabtu Minggu pun gitu tuh itu sering ada kegiatan, dan nama organisasi yang saya pimpin ini terkenal lah gitu ya. Jadi aktif banget nih gitu tuh. Jadi di situ posisinya kan berorganisasinya lanjut gitu Bu, aktif. Terus juga di sisi lain kan saya juga harus punya tanggung jawab kan untuk belajar. Jadi antara organisasi dan belajar tetap sama, seimbang lah gitu. Karena kan katanya ilmu itu bukan hanya di bangku sekolahan, tapi di luar juga sama. Nah saya ngimbanginnya gini, kalau misalkan di sekolahan itu kan kayak belajar, tapi kalau misalkan di organisasi itu kayak kita gimana caranya bersosialisasi dengan orang lain, terus mandiri, terus menyusun rencana, membuat planning, menyelesaikan masalah dan lain sebagainya, itu di organisasi gitu tuh. Apalagi dulu kan posisinya saya jadi ketua nih.
pasti kan seorang ketua nih banyak anggotanya, itu anggotanya kan beda-beda nih ya pemikirannya gitu tuh, jadi nggak mungkin sama. Di situ saya dituntut dong gimana caranya untuk menyamakan semua orang yang berbeda gitu tuh. Terus juga apa namanya, banyak sih ya problem-problem yang muncul pada saat itu, tapi it's okay lah, nggak apa-apa, yang namanya problem kan pasti bakalan ada, jadiin aja itu semua pembelajaran tuh. Jadi waktu SMA sama waktu SMA waktunya belajar dan waktunya organisasi menurut saya seimbang sih gitu mbak, karena udah punya waktu-waktu tersendiri. Itu sih kalau dari saya sendiri ya. Ternyata Mbak itu termasuk orang yang bisa ngatur waktu ya Mbak. Benar Mbak? Iya mbak, itu betul banget. Karena kan gini, kalau misalkan nih seandainya saya hanya memprioritaskan belajar tanpa ada selingan, itu yang ada membuat saya pusing sendiri dan tekanan. Karena kan kalau belajar itu beban juga. Tapi kalau misalkan seimbang nih antara kegiatan sama belajar, kan organisasi itu masuknya ke kegiatan ya mbak. Jadi kan kalau seimbang gitu tuh sama lah gitu, ada refreshnya otak, gak terlalu tertekan kayak gitu. Tapi ketika saya mementingkan kegiatan di organisasi tanpa belajar, itu saya juga salah. Karena siswa itu kan bukan pada masa itu sih, karena emang kan siswa itu sebetulnya tuntutannya itu belajar, bukan berorganisasi atau berkegiatan. Kalau organisasi itu ya itu mah apa ya, pelajaran tambahan aja gitu tuh. Terus juga kalau misalkan nih saya terlalu fokus di organisasi, nantinya kalau nggak belajar itu kayak punya beban juga kan. Toh gitu saya disekolahin sama orang tua saya tuh buat belajar, buat menuntut ilmu formal ya. Karena kalau ilmu non formal itu kan bisa dicari di mana aja. Cuman pada kenyataannya juga di sekolah ada, ya manfaatin sekolah dulu aja tuh. Jadi saya nggak mau ngecewain orang tua juga, jadi ya harus bisa membagi waktu, karena itu kan pilihan. Saya memilih ikut organisasi di sekolah, otomatis waktu saya kebagi, dan ketika saya sudah menentukan pilihan, itu semua harus saya pertanggungjawabkan dan konsekuensinya itu harus saya yang tanggung kayak gitu mbak. Nah, setelah itu tuh mulai dari kelas 11 itu saya udah kayak belajar, benar-benar belajar gitu ya. Buat saya tuh menggapai cita-cita saya. Nah, kan dulu saya itu pengen nerusin kuliah itu di Untirta. Sebenarnya bukan di Untirta sih, sebenarnya pengennya tuh keluar Banten, kayak ke UPI Bandung atau UGM. Karena dari orang tua itu sendiri tidak mengizinkan saya untuk keluar Banten, ya katanya ya udahlah di Untirta aja yang dekat. Oke lah, kata saya, nggak apa-apa, ngejar panjang di Untirta. Saya cari tuh jurusannya, ada nih yang saya inginin gitu, kayak BK, terus kayak sosiologi. Nah, posisinya di situ saya bingung kan, Oh sosiologi iya, sama BK. dari yang tadi Keduanya Mbak itu, sampaikan saya bahwa Mbak pelajarin, tidak tapi saya diizinkan lebih kuliah pelajari keluar itu yang Banten. saya dalamin itu Boleh Mbak sosiologi. jelaskan lebih rinci lagi Sampai alasannya? akar-akarnya gitu ya saya dalamin. Saya sering belajar Iya mbak, betul sosiologi sekali. Saya itu keperpustakaan, tidak lihat boleh soal-soalnya, kuliah menganalisisnya, keluar terus Banten memahami materi. karena Pokoknya itu kan tuh udah dipersiapkan posisinya dari kelas saya 11. itu kan perempuan. Nah, Apa namanya, yang namanya anak perempuan kan terus juga pas ketika kelas 11 itu emang tinggi banget ya kan, harus deket banget sama guru, ikut. sering bolak-balik Jadi ke ruang orang tua BK. saya itu Cuman cemas, bukan khawatir, dipanggil takut karena misalkan di gurunya, sana tuh tapi saya nggak saya bisa masuk sendiri ke ruang BK, jaga diri atau konsultasi keluar lah dari ceritanya sekolah. mengenai Kan di jurusan sana yang akan saya jauh ambil sama ke orang depannya tua, gitu ya. jauh sama Kan keluarga, saya jadi itu nggak udah ada yang punya ngatur juga. keinginan Terus juga untuk nanti BK kalau misalkan sama sakit gimana, sosiologi nah tadi. Nah, ternyata pokoknya guru-guru yang ada di ya BK yang yang sedang namanya kumpul orang tua kan mengusulkan pasti saya juga untuk ke pengennya sastra yang terbaik buat Indonesia, anaknya,
terus ke ya sejarah, larangan terus juga kayak ke bukan larangan yang matematika. gimana-gimana Makin sih, bingung kan, cuma lebih karena ke guru itu juga, kasihan dah gitu tuh, kamu dan nih cocoknya di sini loh karena gini gak gini gini tega gini gitu gini tuh gitu. kalau misalkan nanti Terus guru anaknya yang di lain sana juga ngomong kayak gitu, kenapa-napa jadi kan makin bisa bingung lah gitu tuh. ya Walaupun di situ posisinya saya makin bingung, gimana ya, tapi saya percaya diri. Guru mau ini aja bisa nentang gitu kan ngerekomendasiin gak gitu saya mungkin gitu ke tuh. sini, saya ke situ, Kalau otomatis saya misalkan mampu udah dong kemanapun itu kasihan kan. sama orang tua kan nantinya Udah takutnya tuh kenapa-napa dari situ juga, kan udahlah terus kata juga saya, nanti walaupun ilmunya nggak berkah, saya jadi itu ya mendingan ikutin aja banyak gitu. direkomendasi Dan sama guru, tapi tetap kan hati saya maunya kan ke sosiologi atau katanya UTK. restu orang tua Masuk khususnya ibu ke itu kan kelas 12 adalah tadi, doa ke dari kelas 12 segala-galanya gitu tuh. Jadi saya nggak di mau situ juga nantinya ada saya itu kebingungan maksain tersendiri. keinginan saya Saya tetap mau dan mempertahankan durhaka gitu tuh sosiologi sama sama BK orang tua atau masuk ke seni, itulah. karena dulu itu saya suka Jadi sama seni karena ya gurunya ikutin sih aja lah, sebenarnya. dimakan Gurunya itu bikin asik dimanapun gitu. tempatnya Jadi itu gimana ya, belajar tuh sama kalau aja, misalkan udah nyaman sama guru itu, tergantung ya kitanya otomatis ke sendiri pelajarannya juga suka serius gitu apa tuh. enggak Bingung belajarnya nggak di kayak situ? gitu kan. Terus Tapi juga dari bingung itu percuma saya juga nih percaya diri. kalau misalkan Walaupun kita banyak apapun di jurusan yang tapi saya cuma ambil, pegang ya pasti kampus saya bisa lah sendiri ngejalaninnya. gitu. Toh Ya di SMA aja bisa gitu, jangan gampang. sampai Di kita kuliah juga pasti pengen sama. terkenal Kan yang karena namanya belajar mah gitu-gitu nama doang gitu. kampusnya, tapi buatlah kampus itu terkenal karena kitanya. Jadi kita itu jangan cuma nebeng ketenaran karena nama yang udah besar di kampus, nama kampusnya yang besar gitu tuh. Gak apa-apa, dimanapun itu kan sama aja, yang penting niatnya belajar untuk menuntut ilmu, ya udah gitu tuh. Terus juga saya mikir lagi, kalau misalkan ya saya keluar Banten jauh gitu dari orang tua, emang bener belum tentu satu posisi gini, emang saya mandiri tapi satu posisi apa saya kuat gitu tuh, nahan jauh dari orang tua, yang padahal kan saya tuh apa namanya, kehidupan sehari-hari tuh maksudnya kayak makan ini itu masih disiapin sama orang tua gitu kan. Terus juga dekat sama orang tua, kalau apa-apa kan orang tua, sakit orang tua, cerita ke orang tua, nanti kalau misalkan di sana gimana gitu tuh. Terus juga saya nggak tega kalau misalkan ninggalin ibu kayak gitulah, kan di sini posisinya sendiri gitu kan, bapak juga kerja kayak gitu mbak, jadi nggak ada yang jagain, jadi lebih baik kuliahnya di Serang aja, kan sama aja gitu. Iya Mbak, pilihan Mbak itu tepat sekali. Yang penting apa yang kita berikan ke kampus, bukan apa yang kampus berikan kepada kita. Tetap semangat ya Mbak, semoga setiap langkah Mbak itu berkah. Iya, amin mbak, semoga apapun itu jalan yang saya ambil itu berkah nantinya buat diri saya dan buat orang lain juga. Maksudnya orang lain di sini orang tua saya ya, yang telah membiayai saya gitu. Terima kasih ya mbak.
kan di kelas 3 itu kan kita dari awal itu masuk udah dipersiapkan kan buat belajar latihan-latihan soal gitu. Nah, di sini kepercayaan saya itu masih tinggi, bisa dibilang apa ya, percaya dirinya itu berlebihan lah ya. Tapi ya gimana ya, yang namanya udah ada dalam diri sendiri itu susah buat dihilangin gitu. Terus kan apa namanya, ada tuh guru-guru yang ngedata mau masuk kuliah di mana dan jurusan apa, dikasih formulirnya juga kan. Ya udahlah, kata saya, walaupun sekian banyak yang pengen saya ambil, gak mungkin kan saya ambil semua, tentuin 2 aja. Ya udah, saya ambil sosiologi sama BK. Nah, karena saya yakin posisinya bakal keterima di sosiologi, karena kan udah belajar soal-soal juga udah paham, analisa juga udah paham lah, pokoknya semuanya udah ngerasa udah punya bekal nih buat masuk ke situ gitu tuh. Daftar kan, tinggal daftar, udah prosesnya udah panjang, udah berjuang gitu ya. Saya yakin banget nih saya bakalan keterima di sini. Temen-temen saya yang lain tuh nggak yakin kalau dirinya mau keterima, tapi kalau saya sendiri tuh yakin banget saya keterima nih. Nah kan itu informasinya itu pas pendaftaran itu ada yang daftar di jurusan sosiologi sama di jurusan BK itu kurang lebih 2.000 orang. Cuman kuotanya itu kalau nggak salah buat 16 orang atau buat berapa gitu, pokoknya minim banget. Tapi saya masih yakin saya ini bakal keterima nih, kata saya kan berharap banget kan saya di jurusan sosiologi gitu, entah kalau nggak di BK gitu. Walaupun saya itu saingannya banyak, tapi saya yakin saya bakal terima. Saya juga ngerasa udah punya bekal nih. Terus saya juga ngerasa saya ini di sekolah kalau dibilang nilai udah cukup lah gitu bisa masuk. Tapi ternyata mungkin ya sekolah lain ada yang lebih besar nilainya gitu. Jadi saya kalah dan saya itu di situ posisinya nggak masuk. Sedih kan, nggak masuk. Gimana sih? Udah pede-pede gitu, percaya diri lah. Mau masuk ternyata enggak kan, kecewanya banget gitu tuh. Nangis gitu tuh. Ya mau gimana lagi kan. Terus mau nyoba ke mandiri nggak bisa karena saya mikir lagi, mending kalau keterima, kalau enggak ya gimana, nah gitu kan. Jadi di situ tuh rasa percaya diri saya mulai dari situ agak sedikit menurun. Jangan terlalu percaya diri lah gitu kan. Ini aja yang udah punya persiapan gagal, apalagi yang enggak gitu istilahnya. Jadi ya udahlah, kan itu kan posisinya udah dinyatain lulus ya, walaupun belum keluar dari sekolah. Nah mulai dari situ karena pengumuman itu ya udah gitu, rasa percaya diri saya itu mulai menurun dan kekhawatiran yang lain mulai muncul. Kayak gini, misalkan nanti ke depan saya bakalan ngegapai cita-cita saya enggak ya, saya bakalan mudah enggak ya mencapai harapan saya gitu tuh, nanti jalan yang saya tempuh itu kayak gimana. Jadi gitu Mbak, semenjak saya keluar dari SMA itu ada kekhawatiran tersendiri dalam diri saya. Nggak tahu kenapa gitu muncul aja gitu tuh rasa takut gitu. Sedangkan dulunya itu saya percaya diri, tapi sekarang malah ada rasa takut tersendiri. Saya nggak tahu hal itu kenapa terjadi. Gimana sih perasaan Mbak ketika Mbak dijelek-jelekan oleh teman sendiri? Kesel ya, tapi mau gimana kan, ya udahlah gitu tuh. Kesel juga kan bingung. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udahlah gitu. Saya dia mau ngomong apapun, ya udahlah gitu, biarin. Ya jadiin aja omongan dia, dia ngejelek-jelekin saya sebagai motivasi buat diri saya sendiri bahwa saya itu bisa mampu jauh lebih daripada dia gitu tuh. Makanya dari situ saya tetap gitu, masih tetap kayak percaya diri gitu. Bahkan motivasi itu nggak harus semuanya bersifat kayak mendukung ya sama diri kita. Motivasi juga bisa bersifat kayak motivasi buruk lah gitu, motivasi buruk yang bisa mengajak kita untuk menjadi lebih baik gitu. Anggap aja motivasi berduri itu yang nantinya bakalan membuat kita menjadi motivasi yang indah. Jadi teman Mbak itu diibaratkan seperti buah busuk yang jatuh dari pohon dengan sendirinya ya Mbak?
bisa dibilang kayak gitu Mbak. Karena kan gini, dia yang menjatuhkan saya, dia yang menjelek-jelekan saya, tapi ujung-ujungnya dia sendiri yang jatuh. Dari yang Mbak sampaikan tadi, Mbak itu marah dan kecewa kepada teman Mbak. Tapi ketika Mbak menyampaikan kepada saya itu dengan muka yang biasa saja. Gimana ya Mbak? Hal apa sih yang bisa membuat Mbak percaya diri dari kecil sampai SMA? Sebenarnya saya sendiri nggak tahu ya Mbak, kenapa hal itu tuh ada gitu dalam diri saya. Cuma mungkin ya karena kan dulu posisinya bapak saya itu kan sangat mementingkan pendidikan anaknya. Jadi anaknya mau kemana pun itu ya sok gitu tuh. Kayak misalkan kalau SMA nih mau lanjutin kuliah ke sana, asalkan itu nggak keluar dari Banten, ya is oke nggak apa-apa gitu. Malah kan sekolah tuh gitu tuh harus tinggi lah gitu tuh, walaupun perempuan kan. Jadi di situ tuh saya tuh merasa oh nih saya punya dukungan yang kuat juga nih dari orang tua gitu tuh buat agar saya gitu ya bisa menggapai cita-cita saya, bisa harapan saya gitu ya bisa kegapai lah gitu tuh, ada yang dukung. Selain dari orang tua itu kan ada dari keluarga juga pada mendukung, terus juga dari guru-guru dan dari teman-teman yang dekat sama saya juga pada mendukung gitu tuh. Terus kan banyak yang kenal juga, jadi otomatis saya pasti gitu kalau misalkan orang yang udah mendapatkan dukungan dari orang lain, yang udah dikenal orang lain, yang enggak muncul rasa percaya dirinya itu tinggi. Jadi semakin dipercaya sama orang, semakin dikenal sama orang itu percaya diri tuh semakin meningkat gitu Mbak. Seperti itu. Tanpa Mbak sadari, rasa percaya diri itu muncul dari dukungan orang lain. Iya Mbak. Kenapa rasa percaya diri yang sekarang itu berkurang? Saya sendiri nggak tahu ya Mbak, kenapa hal tersebut terjadi gitu tuh. Semakin usianya menginjak ke usia dewasa, bukannya percaya diri itu semakin tinggi, malah semakin berkurang. Dan yang muncul itu adalah rasa ketakutan gitu tuh. Itu Mbak. Bisa Mbak ceritakan lebih jelas lagi ketakutan yang seperti apa? Bisa Mbak. Jadi kayak gini Mbak, kan saya tuh yang saya takutin ya dalam diri saya itu takutnya gini, saya udah capek-capek nih pendidikan tinggi, tapi ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa gitu tuh. Terus saya takutnya juga apa yang saya harapkan itu nggak kegapai, apa yang saya inginin itu ekspektasi nggak sesuai sama realita. Jadi ya yang muncul dalam diri saya itu pikiran-pikiran negatif gitu ya, kayak ketakutan-ketakutan yang belum tentu itu emang bakal terjadi pada diri saya sendiri. Nah sampai sekarang pun saya masih bertanya-tanya apakah nanti setelah lulus saya bisa langsung kerja ke sini ke situ, apakah saya bisa kayak menggapai tujuan saya yang dari kecil emang bener-bener saya kejar, saya ingin gitu. Saya juga nggak tahu, tapi penyebab dari itu semua saya juga emang benar-benar nggak tahu Mbak. Apakah ketakutan itu sering Mbak tunjukkan kepada orang lain? Enggak sih Mbak, karena kan gini ya, orang lain juga belum tentu paham gitu apa yang kita rasain. Orang lain juga nggak bakalan mau tahu juga kan ketakutan kita kenapa, terus ini itunya kenapa. Ya paling yang mereka pengen tahu tuh cuman kepo, sekedar kepo buat diceritain ke orang lain gitu tuh. Jadi ya udahlah, mendingan dipendam sendiri aja. Lagi pula kan semua permasalahan kayak senang, kayak susah, sedih, kecewa, gelisah, senang, ketakutan, marah, apapun itu nggak perlu ditunjukkan ke publik kan. Jadi ya udah sih gitu tuh. Oh ya Mbak, saya ingin bertanya, apakah ketakutan yang muncul dalam diri saya itu masih dalam batas wajar? Ketakutan itu adalah hal yang sangat wajar. Setiap orang itu punya penyebab rasa takut yang berbeda-beda. Perasaan itu muncul bisa dari pengalaman, bisa dari trauma, bahkan tanpa diketahui juga dia akan muncul sendiri. Begitu Mbak. Jadi bisa dikatakan masih tahap wajar ya Mbak? Iya Mbak, betul. Tapi di sini saya tidak pernah merasakan saya itu memiliki trauma tertentu Mbak. Berarti Mbak masih memiliki rasa ketakutan yang wajar. Jadi ketakutan, kecemasan, dan keberanian itu manusiawi Mbak. Oh gitu ya Mbak.
Nah, yang saya takutkan itu gini loh Mbak. Jadi cuma saya gitu yang ngerasain ketakutan-ketakutan tertentu di usia-usia saat ini. Takutnya kan itu kayak bisa dibilang kayak penyakit atau kayak apa gitu. Jadi yang nantinya bakalan buruk ke diri saya sendiri. Ternyata itu hal yang wajar. Jadi sedikit tenang lah gitu. Jadi, untuk mengatasi ketakutan itu atau mengurangi ketakutan itu, Mbak bisa melakukan beberapa hal. Contohnya, Mbak menyibukkan diri, Mbak bisa melakukan hal-hal yang positif gitu, Mbak. Gitu ya Mbak. Baiklah Mbak, nanti setelah dari sini saya akan berusaha mencari kesibukan dan mencari hal-hal yang positif. Kayak nanti saya bakalan lebih sibuk mungkin di organisasi ya. Terus Mbak melakukannya itu jangan langsung sekaligus, jadi harus tahap demi tahap gitu Mbak. Oh, jadi ketika saya ingin menyibukkan diri dan melakukan hal-hal positif itu saya bertahap aja ya Mbak ya, perlahan-lahan aja gitu, jangan dipaksa, jangan diforsir banget. Karena kalau saya forsir juga kan nantinya nggak baik kan buat saya sendiri gitu. Nanti juga hasil yang saya dapetin nggak bakal maksimal ya Mbak ya. Iya betul Mbak, jadi nanti hasilnya itu kurang maksimal gitu. Baik Mbak, nanti saya akan lakukan cara-cara tersebut dengan bertahap. Karena kita sudah di penghujung konseling, dapat disimpulkan bahwa Mbak itu waktu kecil punya rasa percaya diri yang tinggi. Tetapi setelah lulus SMA, rasa percaya diri itu berkurang sehingga Mbak memiliki rasa ketakutan. Dan untuk mengatasi atau mengurangi rasa ketakutan itu, Mbak harus menyibukkan diri atau melakukan hal-hal yang positif. Begitu Mbak. Baik Mbak, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semangat terus ya Mbak. Iya siap Mbak. Oh iya Mbak, kalau misalkan mau kesini lagi juga boleh. Nanti bisa ketemu dengan saya dan menceritakan lebih banyak lagi Mbak. Baik Mbak, mungkin nanti kalau misalkan ada hal-hal tertentu yang ingin saya ceritakan, saya akan menghubungi Mbak kembali dan saya akan datang kembali ke sini Mbak. Ya Mbak. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak. Harus bertahap gitu Mbak. Pak. Apa ya? Belum. Mbak aja dulu. Terima kasih Mbak. Membelakangi. Oh iya kamu bilang Sini Dran. Iya. Sini aja nih. Pak. Nah ya, kayak membalikan fakta gitu. Ya, udah. Ulangi lagi yang tadi. Ya, Diibaratkan seperti buah busuk. Jadi teman Mbak itu diibaratkan seperti buah pohon, cina ya Allah. Hal apa sih yang bisa membuat Mbak percaya? Nah. Oh, bisa. Ya elah, mamunya juga penuh. Ih, bener sih. apa namanya? Lupa aku. Mau cerita apa ya? Daftar dan itu kuota buat 16 orang kalau nggak salah. Tapi saya masih yakin gitu tuh. Karena BK sama sosionom itu pasti sama-sama 16. Cuma sih itu masih berisik toh. Nanti apa? Kan? Ya namanya apa ya? Dia tuh nggak kuat ngantuk kan. Ya namanya apa ya, Gin? Yang namanya